Mata saya terbuka tiba-tiba, bukan di ruang ICU Rumah Sakit Mewah Jakarta tahun 2024 setelah saya bunuh diri karena patah hati, melainkan di kamar kecil berbau kayu jati dengan suara kipas angin tua berdengung. Ini tahun 1887 dan tubuh ini bukan milik saya, jerit hati saya saat melihat kalender dinding bergambar Presiden Soeharto dan tanggal 15 Juli 1887, sementara ingatan tentang cinta terlarang dengan Andi yang saya khianati di kehidupan lalu membanjiri pikiran saya. Saya duduk tegak di tempat tidur, tangan gemetar, tubuh ini muda, kulit kecoklatan, otot kencang seperti milik pemuda berusia 22 tahun bernama Rian, mahasiswa ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Saya ingat segalanya, nama keluarga, teman-teman, bahkan jadwal kuliah Rian, seolah jiwa saya menyatu sempurna dengan tubuh ini. Di kehidupan sebelumnya saya adalah desainer Grace yang hidup menyembunyikan diri di Jakarta. Jatuh cinta pada Andi, sahabat sejak SMA. Selama 3 tahun kami bertahan dalam rahasia, tapi saat tekanan keluarga Andi semakin kuat dan krisis pandemi membuat semuanya runtuh, dia memilih menikah dengan perempuan, meninggalkan saya dengan luka yang tak tertahankan. Saya minum obat tidur berlebih di apartemen sempit dan kini Tuhan atau takdir memberi saya kesempatan kedua di masa ketika Indonesia masih di bawah Orde Baru. Krisis moneter mulai mengguncang, harga beras naik tajam, orang-orang khawatir tentang masa depan. Saya berdiri di depan cermin kecil melihat wajah Rian yang tampan, mata tajam, rambut hitam lurus, dan saya berjanji dalam hati, kali ini saya tidak akan lari lagi, saya akan perbaiki takdir cinta yang dulu hancur karena ketakutan dan tekanan masyarakat. Suara ibu memanggil dari luar kamar. Rian, bangun nak, sarapan sudah siap, ayah sudah menunggu di meja. Saya keluar ruang tamu sederhana dengan lantai keramik dingin, oto keluarga besar di dinding kecil menyala, berita tentang stabilitas ekonomi nasional. Ayah duduk membaca koran Kompas dengan dahi berkerut, ibu menyajikan nasi uduk hangat, telur dadar, ikan asin dan sambal. Kamu terlihat pucat sekali Rian, tidur kurang nyenyak ya, tanya ibu sambil menuang teh manis panas. Saya tersenyum paksa, tidak bu, hanya mimpi buruk biasa. Ayah mengangkat kepala tanpa menatap langsung. Okus kuliahmu Rian, ekonomi lagi sulit tahun ini, kalau nilai jelek jangan harap dapat kerja bagus, nanti harus nikah dengan perempuan baik-baik, bantu keluarga. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, mengingatkan saya betapa beratnya menjadi laki-laki di keluarga Jawa tradisional di tahun 1887, di mana orientasi seperti milik saya adalah dosa yang tak terucap. Saya mengangguk saja, makan pelan sambil memikirkan bagaimana cara hidup sebagai Rian tanpa mengkhianati jiwa asli saya. Setelah sarapan saya naik sepeda motor Honda tua keluar rumah, gang sempit di daerah Darmo, Surabaya. Udara pagi masih sejuk tapi sudah bau asap, kendaraan becak berderit, angkot saling klakson. Di kampus saya bertemu Budi, teman sekelas yang cerewet. Hai Rian, kemarin kamu bolos kenapa, ada cewek baru ya, godanya sambil tertawa. Saya geleng kepala, tidak ada apa-apa bu. Di kantin kampus yang ramai dengan mahasiswa berkaos oblong dan celana jeans murah, saya melihat dia Dika, mahasiswa seni rupa, tinggi, ramping, kulit sawo matang, senyum lembut yang langsung mengingatkan saya pada Andi di masa lalu. Hai Rian, tugas kelompok mata kuliah budaya kita bagaimana, tanya Dika duduk di sebelah saya dengan secangkir kopi tubruk. Kami ngobrol lama tentang tugas, tentang mimpi. Dika ingin jadi pelukis profesional. Saya mendengar suaranya yang tenang dan merasa getaran familiar di dada. Ini adalah kesempatan saya untuk memperbaiki segalanya. Tapi ketakutan langsung menyergap di masyarakat seperti ini tahun 1887, di mana berita tentang moral dan agama selalu ditekankan. Bagaimana saya bisa dekat dengan pria tanpa dicap aneh?
Malam harinya di rumah makan malam keluarga ayah bicara tentang tetangga yang anaknya baru saja menikah. Kamu sudah 22 rian, kapan giliranmu? Ibu tangga sudah nanya-nanya. Adik saya yang berusia 15 tahun tertawa kecil. Kak Rian pasti sudah ada pacar rahasia. Saya tersenyum tapi dalam hati bergolak. Saya ingat betapa dulu saya berpura-pura pacaran dengan perempuan hanya untuk menutupi dan akhirnya kehilangan segalanya. Setelah makan saya duduk di kamar membaca buku catatan kuliah Rian, belajar tentang hidupnya yang biasa. Dia punya pacar bernama Sinta tapi saya tahu saya tidak bisa melanjutkan itu. Saya memutuskan besok saya akan mendekati Dika lebih dalam sebagai teman dulu, lihat apakah takdir memberi saya jalan. Hati saya berdegup kencang saat memegang oto kecil yang saya temukan di laci meja oto. Dika dan Rian asli sedang tertawa bersama di acara kampus. Ini adalah tanda. Saya berbaring memandang langit-langit kamar gelap, mendengar suaraan dari masjid dekat rumah dan berdoa dalam hati, semoga kali ini saya cukup kuat untuk menghadapi dunia yang belum siap menerima cinta seperti milik saya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru. Saya belajar mengenal keluarga Rian, membantu ayah memperbaiki motor saat harga bensin mulai naik karena krisis awal. Ibu memasak lebih hemat karena beras mahal. Di kampus saya dan Dika semakin sering bertemu untuk diskusi tugas. Kami duduk di taman kampus berbagi rokok kretek. Dika bercerita tentang keluarganya yang juga tradisional di Sidoarjo. Ayahnya petani, ibunya penjahit. Dia ingin bebas dari tekanan menikah cepat. Saya mendengar dan merasa kami mirip sekali dalam kesepian itu. Suatu sore saat hujan deras kami berteduh di warung kopi pinggir jalan. Dika menatap saya, lama kamu berubah Rian, akhir-akhir ini lebih pendiam tapi lebih dalam, katanya. Saya tersenyum dalam hati berpikir inilah awal dari perbaikan takdir. Saya tidak akan biarkan cinta ini hilang lagi seperti dulu. Tapi malam itu saat pulang ayah sudah menunggu dengan wajah serius. Ada kabar buruk Rian, perusahaan tempat pamanmu kerja mulai karena krisis. Kamu harus lebih serius kuliah, jangan main-main. Tekanan itu membuat saya sadar betapa rapuhnya hidup di tahun 1887 dan betapa saya harus hati-hati melindungi rahasia yang baru saja mulai tumbuh di dada ini. Saya berbaring lagi memeluk bantal mengingat wajah Andi yang dulu meninggalkan saya dan berjanji Dika tidak akan mengalami hal yang sama. Ini baru awal perjalanan panjang saya di tubuh baru ini dengan hati lama yang penuh harap dan ketakutan. Pagi berikutnya saya bangun dengan tekad baru. Matahari Surabaya sudah terik menyusup melalui jendela kamar kecil. Saya mandi air dingin dari ember karena rumah belum ada shower modern, lalu sarapan cepat dengan ibu yang sibuk menyiapkan bekal nasi kuning untuk ayah. Hari ini saya dan Dika punya janji bertemu di perpustakaan kampus untuk menyelesaikan makalah tentang sejarah seni Indonesia. Sepanjang jalan ke kampus saya memikirkan bagaimana membangun ikatan lebih dalam tanpa terlalu cepat mengungkap perasaan yang sebenarnya di era di mana satu desas-desus bisa menghancurkan reputasi keluarga. Di perpustakaan yang sejuk dengan rak buku kayu tua dan aroma kertas lama, Dika sudah menunggu dengan buku catatan terbuka. Senyumnya menyambut saya seperti teman lama. Kita mulai dari mana Rian, tanyanya sambil mendorong kursi ke arah saya. Kami bekerja berjam-jam bahu bersampingan, tangan kami sesekali bersentuhan saat saling menunjuk catatan dan setiap sentuhan itu mengirim listrik ke seluruh tubuh saya. Dika bercerita tentang mimpi-mimpinya ingin melukis pemandangan pantai Pacitan tempat dia dibesarkan, tentang bagaimana ayahnya selalu bilang seni bukan jalan hidup yang baik untuk laki-laki. Saya mendengar dan merasa seperti melihat diri sendiri di masa lalu saat saya menyembunyikan bakat desain karena takut dianggap terlalu lembut. Kamu mengerti ya Rian, katanya tiba-tiba menatap saya dalam-dalam seolah bisa membaca pikiran.
Saya mengangguk pelan lebih dari yang kamu kira, Dik. Siang itu kami makan siang di kantin bersama Budi dan beberapa teman lain. Obrolan ringan tentang bola Persib Persebaya, tapi mata saya terus mencuri pandang ke Dika yang tertawa lepas. Setelah kuliah selesai kami berjalan kaki ke halte angkot. Dika tiba-tiba berhenti di depan toko buku kecil. Kamu suka buku puisi, Rian? Aku punya koleksi Sapardi Djoko Damono, mau pinjam? Saya tersenyum, ini kesempatan bagus. Kami pulang bersama naik angkot yang penuh sesak. Tubuh kami terdorong dekat dan saya bisa mencium aroma sabun colek di bajunya. Di rumah saya langsung membaca buku puisi itu di kamar sambil membayangkan membacakan bait-bait cinta tersembunyi untuk Dika suatu hari. Malam harinya keluarga berkumpul nonton berita tentang rupiah yang mulai melemah. Ayah menggeleng-geleng kepala, kalau begini terus kerja susah, anak-anak harus cepat mandiri. Rian, kamu sudah punya calon istri belum? Ibu ikut nimbrung. Iya nak, Sinta tetangga sebelah sering nanya, kamu loh cantik dan baik. Saya merasa sesak napas tapi berhasil tersenyum. Belum Bu, sabar dulu, kuliah dulu. Dalam hati saya berontak, mengapa cinta yang tulus harus disembunyikan hanya karena jenis kelamin yang sama. Besoknya di kampus saya ajak Dika ke taman belakang untuk diskusi lebih santai. Kami duduk di bangku batu di bawah pohon beringin besar. Dika membawa sketsa lukisannya, sebuah gambar dua orang laki-laki berdiri bahu-membahu menghadap laut. Ini simbol persahabatan katanya, tapi matanya berkata lain. Saya memberanikan diri menyentuh tangannya sebentar. Indah sekali, Dik, seperti kita. Dika tidak menarik tangan, malah tersenyum tipis. Ya, seperti kita. Saat itu hati saya berbunga tapi ketakutan langsung menyusul jika ada yang melihat. Hari-hari berlalu, kami semakin dekat, belajar bersama, jalan-jalan ke pasar malam Wonokromo, makan sate ayam, minum es dawet. Dika selalu mendengarkan cerita saya tentang mimpi-mimpi yang sebenarnya milik jiwa lama saya, tentang kebebasan untuk mencintai tanpa takut. Suatu malam saat hujan deras, Dika mengantar saya pulang naik motornya. Kami basah kuyup tapi tertawa lepas di depan rumah saya. Dia berbisik, hati-hati Rian, dunia ini keras. Saya mengangguk dan saat dia pergi saya berdiri lama di teras memandang lampu jalan kuning, merasa ini adalah cinta yang saya cari untuk diperbaiki. Tapi minggu berikutnya tekanan keluarga semakin kuat. Ibu mengatur pertemuan dengan Sinta di rumah tetangga. Gadis itu cantik, sopan, tapi saya merasa kosong saat berbincang dengan dia. Ayah bilang, bagus, ini calon yang tepat Rian, jangan buang kesempatan. Saya pulang dengan hati hancur. Malam itu saya menangis diam-diam di kamar mengingat bagaimana dulu saya kehilangan Andi karena hal serupa dan berjanji tidak akan ulangi kesalahan itu. Saya kirim pesan pendek ke Dika lewat pagar kampus, besok ketemu ya, ada yang ingin saya ceritakan. Malam itu saya tidak bisa tidur memikirkan pilihan besar yang akan saya ambil, apakah mengungkap perasaan atau tetap diam demi keluarga. Pagi harinya di kampus, Dika sudah menunggu dengan wajah khawatir. Ada apa Rian, katanya. Saya tarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita sedikit tentang perasaan saya yang berbeda. Tanpa langsung bilang saya suka pria, tapi cukup untuk membuat Dika menatap saya dengan mata penuh pengertian. Kami duduk berjam-jam di bangku taman itu dan untuk pertama kali saya merasa tidak sendirian lagi di tubuh baru ini di tahun yang penuh ketidakpastian. Minggu-minggu berikutnya hubungan saya dan Dika semakin dalam tapi masih dalam batas persahabatan yang aman di mata orang lain. Kami bertemu hampir setiap hari di kampus atau di rumah Dika yang sederhana di pinggir kota Sidoarjo, di mana ibunya selalu menyambut saya dengan teh hangat dan kue bolu. Dika memperlihatkan lukisan-lukisannya yang penuh warna tentang laut dan langit. Saya duduk di sampingnya memberikan saran dari pengalaman desain masa lalu tanpa dia sadari.
Suatu sore kami naik bus ke pantai Kenjeran, angin laut meniup rambut kami. Kami berjalan di pasir basah. Dika berhenti menatap laut. Kamu tahu Rian, kadang saya merasa berbeda dari teman-teman lain, katanya pelan. Saya berani menyentuh bahunya pelan. Saya juga Dik, dan itu tidak salah. Saat itu kami berpelukan singkat sebagai teman, tapi bagi saya itu adalah pelukan pertama yang tulus setelah bertahun-tahun kesepian di kehidupan lalu. Pulang malam hari di angkot, kami duduk berdempetan tangan, kami saling genggam diam-diam di bawah jaket dan saya merasa hidup lagi. Tapi di rumah tekanan semakin berat. Ayah membawa pulang kabar tentang pekmasal di pabrik-pabrik Surabaya. Kamu harus cepat lulus Rian dan menikah biar ada yang bantu keluarga kalau ekonomi ambruk. Ibu menambahkan, Sinta sudah nunggu loh nak, dia baik sekali. Saya merasa terjepit antara cinta yang tumbuh dengan Dika dan kewajiban sebagai anak laki-laki satu-satunya. Malam itu saya menulis di buku harian rahasia tentang perasaan saya yang semakin kuat terhadap Dika, tentang bagaimana dia membuat saya ingin menjadi versi terbaik dari Rian. Esok harinya di kampus ada acara seminar budaya, kami berdua ikut dan saat istirahat Dika tarik saya ke belakang gedung. Rian, aku merasa kamu spesial bagiku, katanya dengan suara bergetar. Saya balas dengan pelukan erat dan bisik, saya juga Dik, tapi kita harus hati-hati, dunia ini belum siap. Kami mulai bertukar surat kecil lewat buku catatan rahasia penuh kata-kata lembut yang hanya kami pahami. Suatu hari Budi, teman sekelas, mulai curiga, kamu sering banget sama Dika. Rian, ada apa sih, dia kan seniman aneh. Saya tertawa gugup, hanya teman baik Bu. Tapi itu menjadi peringatan pertama. Akhir pekan kami diam-diam pergi ke rumah kosong teman Dika di luar kota. Di sana kami menghabiskan waktu berbicara tentang masa depan, mimpi, lukisan, dan desain. Saya ceritakan sedikit tentang kehidupan lama tanpa detail reinkarnasi, hanya bilang saya pernah kehilangan seseorang yang sangat saya cintai. Dika memeluk saya lama dan saat itu saya merasa inilah kebahagiaan yang dulu hilang. Tapi saat pulang ayah sudah marah karena saya pulang larut. Kamu kemana saja Rian, ada yang bilang kamu jalan sama cowok aneh. Saya membela diri, hanya teman kuliah ya. Tekanan itu membuat saya sadar pilihan harus segera diambil. Minggu berikutnya krisis moneter semakin terasa, harga sembako naik drastis. Ibu mulai menjual perhiasan kecil, ayah pulang dengan wajah lelah setiap hari. Di tengah itu saya dan Dika semakin saling bergantung. Kami bertemu di perpustakaan malam hari setelah kuliah selesai, berbagi cerita tentang ketakutan masing-masing. Suatu malam Dika bilang, Rian, kalau kamu memang merasa seperti yang saya rasakan, kita bisa coba meski rahasia. Saya mengangguk dengan air mata bahagia, ini adalah langkah pertama memperbaiki takdir. Tapi keesokan harinya Sinta datang ke rumah dengan ibu saya. Mereka memasak bersama dan ayah bilang ini pertanda baik Rian. Saya merasa dunia runtuh, tapi saya tahu saya tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Saya akan pilih Dika meski harus bayar mahal. Malam itu saya kirim pesan pagar ke Dika, besok kita bicara serius ya. Hati saya penuh harap dan ketakutan campur aduk, tapi untuk pertama kali dalam dua kehidupan saya merasa siap menghadapi badai. Pertemuan serius itu terjadi di taman kampus saat senja. Kami duduk di bangku aurit. Dika memegang tangan saya erat. Rian, aku sudah lama merasa ini lebih dari persahabatan, katanya. Saya mengaku sepenuhnya. Dik, aku mencintaimu seperti aku mencintai seseorang di masa lalu, tapi kali ini aku tidak akan biarkan hilang. Kami berpelukan lama di bawah pohon rindang, tidak peduli jika ada yang lewat, dan saat itu dunia terasa milik kami berdua. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian Budi datang ke saya dengan wajah serius. Rian, ada gosip kamu dan Dika terlalu dekat, orang-orang mulai ngomong aneh.
Saya pura-pura tidak peduli tapi dalam hati panik. Malam itu ayah pulang dengan koran yang memberitakan kerusuhan kecil di Jakarta karena krisis. Kamu harus jaga nama baik keluarga Rian, jangan sampai ada skandal. Tekanan itu membuat saya dan Dika memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi cinta kami semakin kuat. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi seperti pantai malam atau rumah kosong. Suatu akhir pekan kami pergi ke Malang naik kereta api murah menghabiskan waktu di ila kecil milik Paman Dika. Di sana kami berbagi cerita mendalam tentang identitas yang tersembunyi. Dika bilang, aku takut Rian tapi denganmu aku berani. Saya merasa itu adalah puncak kebahagiaan, tapi saat pulang ibu sudah menunggu dengan Sinta di rumah. Mereka bilang sudah waktunya tunangan. Saya menolak halus tapi ayah marah besar, kamu anak laki-laki harus bertanggung jawab. Konflik itu membuat saya mengalami krisis batin. Saya hampir menyerah tapi ingatan tentang kematian dulu membuat saya tegar. Dika mendukung saya lewat surat rahasia kita hadapi bersama Rian. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Sepupu saya yang kebetulan melihat kami berdua di taman kampus menyebarkan rumor ke keluarga besar. Ayah memanggil saya ke ruang tamu dengan wajah merah. Kamu apa-apaan Rian? Orang bilang kamu suka sama Dika, itu dosa besar. Saya diam saja tapi hati hancur. Ibu menangis, adik saya bingung. Saya kabur ke kamar menangis sejadi-jadinya mengingat bagaimana dulu saya kehilangan segalanya karena hal serupa. Esok harinya Dika datang ke rumah pura-pura bertanya tugas tapi ayah mengusirnya kasar. Itu menjadi titik balik saya memutuskan untuk sementara menjauh demi melindungi Dika, tapi hati saya sakit luar biasa. Minggu-minggu berikutnya saya fokus kuliah membantu ayah di rumah, tapi setiap malam saya menulis surat untuk Dika yang saya simpan di laci. Krisis moneter semakin parah, harga minyak naik, orang-orang mulai demo kecil di Surabaya, dan di tengah kekacauan itu saya sadar cinta saya pada Dika adalah satu-satunya kekuatan. Suatu malam saya selipkan surat ke tas Dika di kampus dan dia balas dengan janji akan menunggu. Tapi keluarga semakin mendesak saya untuk bertunangan dengan Sinta. Saya hampir menyerah karena melihat ibu sakit karena stres. Pilihan itu membuat saya mengalami malam-malam tanpa tidur mempertanyakan apakah cinta ini layak diperjuangkan. Akhirnya saya bertemu Dika diam-diam di masjid belakang kampus. Kami berpelukan dan menangis bersama. Dia bilang, jangan menyerah Rian, kita bisa cari jalan. Saat itu saya memutuskan untuk melawan meski harus kehilangan segalanya. Konflik semakin memuncak saat sepupu saya mengancam akan bilang ke seluruh keluarga besar, dan ayah bilang kalau rumor benar kamu bukan anak saya lagi. Saya pulang dengan hati hancur tapi tekad semakin kuat. Ini adalah ujian untuk pertumbuhan saya sebagai manusia yang mencintai dengan tulus. Tekanan mencapai puncak saat ayah mengatur pertemuan resmi dengan keluarga Sinta di rumah besar mereka. Saya duduk diam mendengar pembicaraan tentang lamaran dan masa depan, tapi pikiran saya hanya pada Dika yang sedang menunggu kabar di kosannya. Malam itu saya kabur lewat jendela belakang naik motor ke rumah Dika. Kami bertemu di teras kecil. Dia memeluk saya erat, Rian, aku takut kehilanganmu. Kami menghabiskan malam berbicara tentang rencana lari bersama kalau perlu ke kota lain mulai hidup baru meski miskin. Tapi pagi harinya saat saya pulang ayah sudah tahu dan marah besar, kamu menghancurkan nama keluarga Rian, keluar dari rumah ini. Saya dikucilkan sementara tidur di kos kampus. Ibu diam-diam datang membawa makanan, menangis, nak pikirkan keluarga. Di tengah itu krisis moneter meledak, penuh kerusuhan di Jakarta. Berita menunjukkan toko-toko dibakar, orang takut kelaparan di Surabaya, harga naik 2 kali lipat. Saya dan Dika semakin dekat dalam kesulitan itu. Kami saling dukung. Dika jual lukisannya untuk biaya hidup, saya bantu dengan les priat.
Suatu hari kami dapat kabar buruk sepupu saya sudah sebarkan rumor ke seluruh kampus mahasiswa mulai menjauhi kami. Dika dipanggil orang tuanya dan diancam diusir. Saat itu saya mengalami saat terendah saya hampir bunuh diri lagi tapi Dika datang menyelamatkan Rian kita lebih kuat dari ini katanya. Kami memutuskan untuk hadapi bersama saya pulang ke rumah berlutut di depan ayah mohon maaf tapi saya mencintai Dika dan itu bukan pilihan. Ayah diam lama lalu bilang keluar dan jangan kembali. Saya pergi dengan tas kecil ke kos Dika kami hidup bersama dalam kesederhanaan makan mie instan tiap hari tapi cinta kami tumbuh semakin dalam. Kami bantu satu sama lain Dika mengajar saya melukis saya ajar dia desain sederhana. Di tengah kekacauan nasional kami menemukan kedamaian kecil. Tapi konflik besar datang saat keluarga Dika datang ke kos memaksa dia pulang dan menikah dengan sepupunya. Dika menolak dan diusir juga kami berdua tanpa rumah tanpa uang. Saat itu terjadi pengorbanan terbesar saya bilang pada Dika kamu pulang saja Dik aku yang pergi demi keluargamu. Tapi Dika menolak keras kita bersama atau tidak sama sekali. Kami tidur di pantai malam itu memeluk di bawah bintang dan saya sadar ini adalah kebangkitan sejati jiwa saya. Esok harinya kami kembali ke Surabaya mencari kerja kecil Dika jadi pelukis iklan saya jadi guru les. Lambat laun keluarga mulai melunak ibu datang diam-diam membawa pakaian ayah masih diam tapi tidak mengusir lagi. Saya dan Dika mulai membangun hidup meski rahasia di depan umum tapi tulus di antara kami. Pengalaman itu mengajarkan saya tentang kekuatan cinta dan pengorbanan tentang bagaimana identitas sejati harus diperjuangkan meski melawan arus. Tahun berlalu krisis moneter mereda Soeharto lengser kami lulus kuliah Dika dapat kerja sebagai ilustrator di majalah lokal saya jadi desainer di perusahaan kecil di Surabaya. Kami pindah ke apartemen kecil di daerah Gubeng hidup sederhana tapi bahagia setiap malam kami duduk di balkon berbagi cerita tentang hari dan mimpi. Keluarga perlahan menerima meski tidak sepenuhnya ayah kadang datang makan malam diam-diam memuji kerja saya ibu memeluk Dika seperti anak sendiri adik saya jadi sahabat kami berdua. Masyarakat masih sulit tapi kami belajar hidup dengan kepala tegak bergaul dengan komunitas kecil yang mengerti di kai-kai tersembunyi. Suatu hari Dika buat pameran lukisan pertama tema tentang kebebasan mencinta lukisan besar dua pria berdiri di tengah badai dan orang-orang datang memuji tanpa tahu makna sebenarnya. Saya berdiri di sampingnya bangga melihat bagaimana kami bertahan dan tumbuh. Saya sering merenung tentang kehidupan lama bagaimana saya mati sia-sia karena menyerah dan kini di tubuh baru ini saya belajar bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meski harus bayar dengan air mata dan pengucilan. Kami bepergian ke Bali liburan pertama berjalan di pantai Kuta memeluk di bawah pohon kelapa matahari terbenam merah jingga dan saat itu saya tahu takdir telah diperbaiki. Kembali ke Surabaya kami terus hidup dengan pilihan sadar untuk tetap setia pada diri sendiri membantu teman-teman yang mengalami hal serupa dengan nasihat dan dukungan. Tahun-tahun berlalu kami semakin dewasa menghadapi tantangan baru seperti diskriminasi halus di tempat kerja tapi kami selalu saling jaga. Pada akhirnya saya sadar perjalanan ini bukan hanya tentang cinta tapi tentang menjadi manusia utuh yang tidak lagi takut pada bayang-bayang masyarakat. Suatu malam di teras apartemen Dika memeluk saya erat dan bilang terima kasih Rian kamu selamatkan aku. Saya tersenyum dan balas kamu juga selamatkan aku Dik. Hidup kami terus berlanjut penuh warna meski tidak sempurna tapi penuh makna. Apakah mengorbankan segalanya demi cinta sesama pria adalah keputusan yang benar di tengah tekanan keluarga dan masyarakat, atau justru kebahagiaan pribadi harus selalu ditamakan meski melawan norma?
Benar atau salah?